Hai semua, Kartunik di sini dan di video kali ini gue akan kasih tahu aplikasi apa aja yang gue pakai dalam ngebikin game-game gue. Gue akan bagi aplikasi-aplikasinya jadi beberapa kategori. Ada game engine, 2D art, 3D model, audio, video editing, planning, promotion media, dan game page. Jadi pastinya kita akan mulai dengan game engine. Nah pastinya nggak akan ada game tanpa game engine ya, karena ini aplikasi utamanya untuk ngebikin game kalian. Buat yang udah nonton channel gua dari dulu pasti bakalan tahu bahwa gua pakai Unity Game Engine untuk bikin game gua. Alasan gua pakai Unity ini itu karena gampang dan cukup fleksibel dalam ngebikin gamenya. Lu bisa bikin game 2D dan 3D, ekspor ke PC, Android, HTML, dan lain-lain secara gratis meskipun ada keterbatasannya ya ketika gamenya udah rilis dalam masalah uang. Untuk masalah pakai game engine ini gampang atau enggak sih, menurut gue yang penting itu terus belajar. Soalnya game engine ini tuh susah di awal, tapi semakin lu belajar dan mengetahui konsep dan cara kerja Unity ini, semuanya jadi jauh lebih gampang. Unity itu juga bagus karena game engine ini tuh sangatlah terkenal di kalangan game dev. Jadinya banyak banget orang yang bisa bantu kalian kalau kalian punya masalah soal Unity itu di Google, Discord, dan lain-lain. Juga di Unity ini dia punya aset store sendiri, jadinya kalian bisa secara gampang memakai aset sesuai kebutuhan kalian ya untuk mempercepat waktu developmentnya. Kalau kalian nggak mau pakai Unity, alternatifnya kalian bisa pakai Godot yang kurang lebih sama aja. Cuman bedanya dia pakai GD Script dan open source, jadinya 100% gratis. Atau kalian bisa pakai Unreal Engine untuk game yang realistik dan Construct jika kalian malas untuk coding dan maunya pakai visual scripting. Oke, kategori berikutnya adalah 2D art. Game gue itu sebagian besar 2 dimensi, makanya pastinya butuh aplikasi gambar sprite yang bagus dan mudah untuk dipakai. Untuk 2D art ini gue pakai Adobe Photoshop dan juga Sprite. Photoshop untuk art kartun dan Sprite untuk pixel art. Gue udah nyaman banget nih sama kedua aplikasi ini, soalnya menurut gue dengan aplikasi-aplikasi ini lu bisa buat art 2D dengan cepat, mudah, dan nyaman. Untuk Photoshop itu sendiri sebenarnya dia itu lebih ke aplikasi edit foto, tapi menurut gue fitur gambar digitalnya udah enak dan lebih dari cukup, makanya gue pakai. Gue juga pakai Photoshop buat desain segala poster dan semua yang hubungannya dengan foto. Akan tetapi hal yang gue kurang suka dari Photoshop itu dalam aspek ngegambar pixel artnya. Menurut gue kurang nyaman, makanya gue akhirnya pakai Sprite. Entah kenapa si Sprite ini lebih gampang dan nyaman untuk dipakai. Dan untuk dua aplikasi ini itu berbayar, dengan Photoshop bayar per bulan dan Sprite bayar sekali berupa $20 atau sekitar 300.000. Kecuali lu bisa cari di tempat spesial kayak gue. Hehehe. Kalau kalian nggak mau pakai aplikasi tadi, gue rekomendasi untuk pakai Krita untuk art kartun dan pixel art, yaitu suatu website ya untuk buat suatu pixel art. Dan tenang kok, alternatif yang gue sebutin tadi itu juga 100% gratis. Ke aspek berikutnya, 3D model. Seperti yang gue bilang tadi, gue itu sebenarnya lebih sering ngebikin game 2 dimensi dan yang namanya 3D itu agak jarang ya. Makanya aplikasi-aplikasi yang gue bakalan sebut itu sebenarnya jarang gue pakai. Tapi ada dua aplikasi 3D modeling ini yang menurut gue cukup gampang dan bagus untuk dipakai. Aplikasi itu adalah Magica Voxel dan juga Blender. Gue paling sering pakai Magica Voxel karena dia itu gampang dan umpamanya bisa ngebikin pixel art tapi di 3D. Tapi kekurangannya dia itu cuma bisa ngebuat model kotak-kotak atau voxel. Nah untuk Blender, dia itu aplikasi yang paling efektif sebenarnya dalam ngebikin 3D model, soalnya fleksibel dan bikin model apapun dan cukup gampang untuk dipakai. Untuk aspek cukup gampangnya menurut gue relatif ya, kalau gue pribadi nggak begitu, soalnya cukup butuh waktu untuk belajar dan gue sendiri itu masih pelajarin soal Blender ini. Kedua aplikasi ini itu open source, jadinya kalian bisa pakai secara gratis. Next up, kategori audio. Nah audio ini itu termasuk dengan sound effect, sound editing, dan juga musik. Untuk mengedit suara gue selalu pakai Audacity, jadinya lu bisa record, kasih efek, dan cut audio di aplikasi ini. Gue selalu pakai Audacity jika gue mau kasih efek dan potong-potong audio yang diperlukan untuk game gue. Untuk sumber audio gue pakai freesound.org dan juga YouTube ya, yang pastinya lebih ke website daripada aplikasi. Jadinya gue lebih sering pakai freesound.org, dan kalau nggak ketemu di sana gue pakai YouTube melalui YouTube MP3. Habis itu semua suara yang gue dapatkan tadi gue edit melalui Audacity supaya dapetin hasil yang gue mau. Untuk musik gue juga suka cari online ya yang no copyright atau suka minta music artis lainnya. Tapi untuk membuat musik itu sendiri gue rekomen pakai FL Studio atau LMMS. Nah gue sendiri tuh kacau ya dalam ngebikin musik, makanya gue nyaris nggak pernah pakai aplikasi tadi dan masih belajar. Tapi menurut gue kedua aplikasi ini itu bagus dan gratis.
Khusus untuk FL Studio itu gratis dengan beberapa keterbatasan. Utamanya yang paling penting itu kalian nggak bisa buka file yang udah kalian save berikutnya. Jadi kalian harus kerjain semuanya on one sitting. Selanjutnya kategori video editing. Gua pakai aplikasi ini itu untuk mengedit video-video devlog, mentor game dev begini, dan trailer game gua. Dan aplikasi itu adalah DaVinci Resolve. Dulunya gue itu pakai Adobe Premiere Pro, tapi gue pindah ke Resolve karena Premiere itu nge-lag dan suka nge-crash, slow, nyiksa PC gue, dan file editingnya kurang nyaman dan lambat aja. Selain itu kalau secara resmi, Premiere itu bayar makanya rada males. Sedangkan kalau DaVinci Resolve itu kebalikan dari semuanya. Feel-nya berasa cepat dan optimize, nggak ngerusak CPU, dan gratis pula. Selain itu, hal yang gua suka dari DaVinci Resolve itu dia punya banyak tab untuk berbagai keperluan. Ada tab cutting, tab editing, tab VFX, tab color grading, tab audio, dan tab exporting. Jadinya semuanya nggak dempet-dempetan dan enak pula untuk dipakai. Dibanding Adobe yang bikin aplikasi ini itu untuk keperluan yang berbeda-beda. Gue juga suka sistem Resolve yang pakai Node untuk visual effect-nya dan inspector, jadinya enak untuk dilihat. Menurut gue DaVinci Resolve itu juga punya text system yang bagus banget, jadinya stylish dan gak pecah-pecah. Overall DaVinci Resolve itu secanggih Premiere, enak dan gampang dipakai, gratis pula. Makanya gue rekomen untuk pakai aplikasi ini. Meskipun versi gratisnya mempunyai keterbatasan, tapi menurut gue keterbatasannya sedikit dan gak begitu penting kecuali lu itu studio profesional. Dan untuk keperluan pribadi kayak gue itu lebih dari cukup. Lanjut ke kategori planning. Ini tuh menyangkut aplikasi apa yang gue pakai untuk merencanakan konsep dan schedule untuk game-game gue. Pernah gue sebutin di video sebelumnya, gue itu pakai Google Calendar, Google Keep Notes, Trello, dan juga Miro. Google Calendar gue pakai untuk pasang event-event sehingga gue gak ketinggalan dan telat untuk melakukan kegiatan yang ingin gue lakukan. Google Keep Notes gue pakai untuk menulis catatan mengenai apapun. Trello gue pakai untuk setup task-task kayak apa aja yang gue ingin selesaikan untuk suatu project game. Dan gue pakai Miro untuk membuat sketsa level game-game gue. Selain aplikasi-aplikasi tersebut, gue juga sering pakai kertas dan buku untuk merencanakan segala sesuatu dengan cepat dan mudah. Next up, kategori promotion media. Ini tuh menyangkut platform-platform apa aja yang gue pakai untuk mempromosikan game gue. Yang utama pastinya YouTube. Kalian menonton video ini itu di YouTube dan gue post tentang devlog serta mentor game dev di sini. Menurut gue YouTube ini itu adalah platform terbaik dan paling cocok ya untuk cari audiens yang kuat selama kalian bisa manage dengan baik. Untuk foto dan video cuplikan gue postnya itu di Instagram, Twitter, Discord, dan juga Facebook. Instagram itu cocok untuk post yang lebih ke art game lu, Twitter itu cocok untuk post cuplikan game apapun, Discord lebih cocok untuk komunitas, dan Facebook untuk post di grup khusus game dev ya. Menurut gue sebaiknya sosial media yang kalian pakai itu sebaiknya sedikit saja ya. Soalnya semakin banyak sosmed yang lu pakai, semakin banyak effort dan perhatian yang perlu diberikan ke tiap sosmed tersebut. Mendingan kalian punya maksimal 5 sosmed ya. Kayak gue, tapi pastikan isi kontennya berkualitas dan eye catching. Ini bisa dari thumbnailnya, captionnya, hashtagnya, dan lain-lain. Terakhir ada kategori Game Store. Ini tuh tempat dimana gue publish game-game gue. Gue pakai itch.io sebagai tempat publish game utama gue. Soalnya di sana lu bisa upload versi PC, HP, HTML dari game kalian secara gratis. Yang gue suka dari itch.io itu kalian bisa customize page gamenya secara fleksibel dan variatif. Selain itu kalian juga bisa coba join lomba bikin game atau game jam di sana. BTW soal game jam ini gue sendiri juga lagi ngadain yang namanya Devindo Game Jam 2. Kalau kalian tertarik untuk join, kalian bisa cek video ini dan link game jamnya di sini. Gue juga suka pakai Play Store untuk publish game Android gue. Ini tuh platform paling cocok dalam publish game Android soalnya audiensnya itu besar banget. Tapi untuk publish di Play Store ini kalian perlu bayar $25 atau sekitar 380.000 di awal. Habis itu kalian gak usah bayar apapun lagi. Meskipun Play Store audiensnya luas, tapi menurut gue terkadang platform ini tuh rada ribet untuk dipakai. Soalnya Google suka suruh 1001 hal yang sebenarnya gak begitu bermutu, tapi kalian tetap harus patuhi atau enggak game kalian go bye-bye. Jadinya kalian harus beri perhatian penuh ke apa yang Google katakan. Gue juga berencana untuk publish game gue di Steam. Kalau di Play Store itu platform terbesar untuk Android, Steam ini itu platform terbesar untuk PC. Game utama gue There Can Only Be Two, rencananya versi demonya bakalan dipasang di Steam akhir tahun ini, jadi ditunggu ya, hehehe. Untuk Steam ini kekurangannya dia itu harus bayar $100 atau sekitar 1,5 juta per game. Bukan di awal tapi per game, jadinya agak mahal untuk publish di sini.
Tapi tujuan mereka begini supaya game sampah di Steam itu dapat dikurangi. Jadi ya oke-oke aja sih. Ada platform alternatif yang kalian bisa pakai juga, namun menurut gua kurang cocok ya, yaitu GameJolt, Cartridge, dan juga Newgrounds. Oke, itu aja aplikasi dan website-website yang gua pakai untuk game gua. Makasih udah nonton dan semoga bermanfaat. Kalau kalian suka videonya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya dapatkan info-info game dev dan devlog dari gua. Kalau kalian punya saran aplikasi untuk game development, jangan lupa untuk komen di video ini. Makasih juga untuk semua pelanggan YouTube membership gua, yaitu Handayani Sumarli di tier Epic Gamer dan juga Discord Dino di tier Gamer. Sisanya tier tester ada di layar ini. Terima kasih atas segala dukungannya karena itu bikin gua makin semangat dalam berkreasi di bidang game dev. Kalau kalian ingin dukung gua dan dapatkan beberapa keuntungan, jangan lupa untuk klik tombol join. Oke, itu aja dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.